Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun ikhwan atau akhwat dimanapun Anda berada, hari ini, detik ini, akhir-akhir ini, kita umat muslim, kita mayoritas umat Islam di Indonesia dibuat gempar atau dibuat panas dengan pernyataan salah satu tokoh yang mana beliau adalah Menteri Agama Indonesia, yang mengatakan bahwasanya suara adzan sama dengan suara gonggongan anjing. Pernyataan tersebut sangatlah mengundang amarah, sangatlah mengundang kontroversi di antara umat Islam pada khususnya, dan bahkan mengundang kontroversi antar umat beragama walaupun selain Islam, karena pernyataan tersebut menyamakan suara azan yang mulia disamakan dengan suara anjing yang hina. Entah mengapa, naudzubillah min dzalik, apa karena kebusukan hati atau karena orang tersebut atau menteri agama tersebut yang bernama atau yang dibilang Gus Yakut, entah apa mungkin beliau kepanasan dengan suara azan atau bagaimana. Cuman yang mau Al-Fakir sampaikan di sini yaitu bahwasanya ada suatu faedah bahwa azan itu selain azan fardu, selain azan yang disunnahkan untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Jadi azan selain yang disunnahkan di waktu-waktu yang tertentu, di 5 waktu yang diwajibkan, azan juga disunnahkan di beberapa hal, di beberapa keadaan. Yang pertama, saya akan membacakan takbirnya atau referensi daripada kitab, kalau nggak salah kitabnya Fathul Mu'in ya, bahwasanya waqad yusannul adzan li ghairi sholati kama fi udhunil mahmum. Baik, azan terkadang disunnahkan selain sholat fardu, selain sholat yang 5 waktu, yaitu yang pertama fi udhunil mahmum, azan disunnahkan di telinga orang yang sedih, yang sedang galau, wal masru', dan orang yang terkena masru'. Masru' artinya orang yang hilang akal sebab penyakit anjing gila. Wal ghadban, azan juga disunnahkan di telinga orang yang sedang marah. Jadi ketika ada orang marah, maka disunnahkan melafadzkan azan di telinga orang yang sedang marah. Wa man sa'a khuluquhu, dan orang yang akhlaknya itu buruk, itu sunnah diazani, dikumandangkan azan di telinganya. Min insanin aw bahimatin, baik yang jelek akhlak atau perangainya itu, baik itu manusia ataupun hewan. Wa indal harik, ketika melihat kebakaran, itu sunnah mengumandangkan azan. Ini mahallus syahid atau inti pokok yang ingin kita ingatkan kepada Menat Yakut. Entah mengapa beliau tidak suka dengan suara azan atau membatasi suara azan. Nah ini, wa inda tazawwuril ghilan, selanjutnya sunnah azan ketika, jadi sunnah azan selanjutnya ketika terganggu oleh jin atau setan. Ay tamarrudil jin, artinya ketika terganggu jin atau setan. Jadi setan itu
Berarti dalam artian setan itu takut dengan suara azan. Ketika orang melihat setan atau terganggu dengan jin yang jahat, maka sunnah melafazkan azan, karena ada suara, ada lafaz Allah di situ, ada lafaz kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kenapa beliau atau Menteri Agama itu sangat membatasi azan? Apakah karena beliau takut atau karena gimana? Sedangkan di sini jelas bahwa yang terganggu dengan suara azan yaitu termasuk jin atau setan. Wa liqama fi udunayil maulud. Azan selanjutnya juga sunnah dikumandangkan, begitupun juga iqamah kalau di sini. Selanjutnya ini ada tambahan iqamah. Wa huwa wal iqamah fi udunayil maulud. Disunnahkan di kedua telinga anak yang baru dilahirkan. Wa khalfal musafir. Selanjutnya di belakang orang yang mau bepergian. Jadi kesimpulannya di sini, faidah di sini mahallus syahid atau inti yang ingin saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan kepada seluruh umat muslimin khususnya di Indonesia, sudah tidak usah berpanjang lebar menilai beliau yang tidak suka atau membatasi suara azan. Kita bisa simpulkan bahwa yang tidak suka dengan suara azan hanyalah jin dan syaitan. Jadi tidak usah repot-repot menilai dia yang tidak begitu suka dengan suara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah menunjukkan bahwa hati atau isi daripada hatinya mungkin hanya diisi dengan kebencian dengan lafaz atau nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang hanya bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, khususnya yang sekarang dibuat gempar, dibuat panas, dan dibuat tidak tenang dengan pernyataan salah satu tokoh yang mungkin dianggap menjadi Ketua Menteri Agama Republik Indonesia. Terakhir dari Al-Fakir ada satu kalam hikmah yang disampaikan oleh sebagian daripada ulama, yaitu idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila kepala atau ketua berubah, maka yang dipimpin pun juga berubah. Jadi kita dukung ajuan-ajuan atas dipecatnya atau dilengserkannya Ketua Menteri Agama Republik Indonesia ini, yang sudah dianggap melenceng dan omongannya tidak sesuai dengan referensi kitab dan hadis, Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.